Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minda Budi Esti. Saya dari jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Saya merupakan mahasiswa program Permata Sakti tahun 2020. Dalam hal ini, saya mengambil mata kuliah ICM atau Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu di Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjawab soal ujian akhir semester atau UAS yang diberikan oleh Pak Yarjohan selaku dosen mata kuliah ICM ini. Oke, pada kesempatan kali ini izinkan saya menjawab soal ujian akhir semester atau UAS melalui video ini. Kepada Pak Yarjohan, saya mohon izin untuk menjawab soal UAS di video ini. Soal yang pertama yaitu mengenai permasalahan wilayah di pesisir di daerah masing-masing. Kali ini saya mengambil tempat yaitu di wilayah pesisir pantai Yogyakarta, tepatnya di Pantai Parangtritis. Permasalahan wilayah pesisir yaitu di pantai selatan atau Pantai Parangtritis ini yang pertama yaitu banyaknya penumpukan sampah. Sampah ini disebabkan oleh sumber daya alam, yaitu adanya angin yang berterbangan sehingga ranting-ranting pohon ini semakin patah, semakin menumpuk dan menjadi sampah. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu disebabkan oleh sumber daya manusia. Kurangnya kesadaran yang dilakukan manusia ini menyebabkan sampah semakin menumpuk. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sudah menegaskan bahwasanya kita harus menjaga lingkungan kita dan terbebas dari sampah. Namun, upaya tersebut belum bisa direalisasikan dengan nyata. Buktinya pada tahun 2020, yaitu tepatnya pada pergantian tahun antara tahun 2020 ke tahun 2021 ini, banyak sekali pengunjung yang datang dan membuang sampah sembarangan. Di suatu berita menegaskan bahwasannya sampah ini bisa berjumlah 20 ton per harinya. Ini menjadikan masalah untuk kita semua. Solusi yang kita ambil yaitu yang pertama, kita harus meningkatkan kesadaran masyarakat dan kesadaran para wisatawan untuk membuang sampah pada tempatnya. Sebenarnya solusi ini sudah diterapkan oleh pemerintah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, namun sepertinya kurang berhasil. Saya memberikan solusi lagi yaitu yang kedua ya. Yang kedua solusinya yaitu kita memberikan denda kepada wisatawan yang berkunjung. Apabila membuang sampah sembarangan dan terbukti kita melihat seseorang itu membuang sampah sembarangan, kita berhak memberikan denda seperti itu. Sehingga kita bisa memberikan efek jera kepada para wisatawan tersebut sehingga mampu menjaga kelestarian alam dan bisa terbebas dari sampah. Solusi ini saya ambil karena kita harus mengelola wilayah pesisir ini secara terpadu. Nah, pengertian pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu ini yaitu proses pengelolaan yang mempertimbangkan hubungan timbal balik antara kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh manusia yang terdapat di wilayah pesisir itu dengan lingkungan alam atau ekosistem yang secara potensial terkena dampak kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian dimensi ICM itu terbagi menjadi 3. Yang pertama dimensi ekologis, yang kedua dimensi sosial ekonomi, dan yang ketiga dimensi sosial politik. Pada dimensi ekologis ini mencakup ekosistem alamiah yang memiliki 4 fungsi pokok bagi kehidupan manusia. Yang pertama jasa pendukung kehidupan. Jasa pendukung kehidupan ini seperti air bersih, udara, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu jasa kenyamanan. Jasa kenyamanan ini seperti tempat rekreasi
yaitu di pantai Parangtritis itu sendiri. Yang ketiga yaitu penyedia sumber daya alam. Penyedia sumber daya alam ini misalkan air, kemudian sumber-sumber yang berasal dari alam seperti tumbuhan, adanya nilai-nilai konservasi dari tumbuhan itu sendiri, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu penerima limbah. Kita harus mengalokasikan tumpukan sampah tadi atau limbah tadi itu ke tempat yang lebih jauh dari tempat wisata, atau kita bisa memanfaatkan tumpukan sampah itu atau limbah itu sebagai sesuatu yang bernilai bagi kita. Kemudian dimensi yang kedua yaitu dimensi sosial ekonomi. Dimensi sosial ekonomi yaitu daya dukung atau kemampuan supply sistem alam wilayah pesisir dalam menopang segenap kegiatan pembangunan dan kehidupan manusia. Dalam hal ini kita menggunakan teori yaitu total permintaan atau demand terhadap sumber daya alam dan gas-link tidak melampaui kemampuan supply. Dimensi yang ketiga yaitu dimensi sosial politik. Dimensi sosial politik ini mencakup masalah lingkungan pesisir yang bersifat eksternalitas, yaitu seperti pihak yang menderita akibat kerusakan tersebut bukanlah si pembuat kerusakan, melainkan pihak lain yang biasanya masyarakat itu miskin dan lemah. Kemudian, pembangunan berkelanjutan hanya dapat dilaksanakan dalam sistem suasana politik yang transparan dan bersifat demokratis. Yang ketiga yaitu tanpa kondisi politik yang demokratis dan transparan itu, kita yakin laju kerusakan lingkungan itu melangkah lebih cepat ketimbang upaya pencegahan dan penanggulangan itu sendiri. Dalam hal ini kita menggunakan dimensi ekosistem alamiah atau dimensi ekologis dalam tercapainya pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Hal ini dikarenakan karena sampah ini berhubungan dengan ekosistem. Syarat menggunakan dimensi ekologis ini yang pertama, keharmonisan spasial. Keharmonisan spasial ini yaitu antara zona pemanfaatan dan zona konservasi. Kita harus bisa menyeimbangkan antara zona pemanfaatan yang digunakan untuk rekreasi tersebut dengan zona konservasi, yaitu kita memberikan nilai-nilai konservasi di dalam tempat pariwisata tersebut. Kemudian yang kedua yaitu keharmonisan asimilasi. Keharmonisan asimilasi ini yaitu total dampak tidak melebihi daya asimilasi tersebut. Hal ini bisa kita terapkan di wilayah pesisir di pantai Parangtritis atau pantai selatan itu, yaitu kita harus menyeimbangkan antara dampak yang ditimbulkan dari sampah itu dengan daya asimilasi tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu pemanfaatan berkelanjutan. Kita harus memikirkan apa manfaat selanjutnya apabila kita menjaga sampah, menjaga tumpukan sampah agar pantai itu tetap terjaga, tetap terawat, dan tetap bersih. Seperti itu. Demikian video ini saya buat. Semoga jawaban UAS kali ini saya bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Mohon maaf apabila saya terdapat kesalahan dan kekeliruan. Kepada Pak Yarjohan, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kita semua selalu sehat, selalu dalam lindungannya. Sekian video ini saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.